我来了。可是，知道的心，我人善起天道。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Day Life Immortal King season kelima. Kita sudah membahas season pertamanya hingga season keempatnya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season-season sebelumnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke sebuah tempat yang mana sosok Ningzun yang telah diubah menjadi patung giok tengah menemui para bawahannya. Mereka sangatlah senang karena Tuan Ningzun telah kembali. Tapi melihat perubahan yang terjadi kepadanya membuat mereka berdua menjadi sangat ketakutan. Mereka yang mencoba lari pun ditangkap dengan mudah. Baije pun muncul sambil menjelaskan kalau Ningzun telah menjadi miliknya. Kedua penjaga ini pun dihabisi dengan cara kejam. Tidak hanya mereka saja, namun semua anggota dari Raja Malam pun dilenyapkan. Tujuan Baije kemari adalah pusaka leluhur Tao. Ia hanya perlu satu langkah lagi untuk mengaktifkan pusakanya. Meskipun akar spiritual dari anak-anak ini kuat, namun belum bisa disandingkan dengan tokoh besar dunia kultivasi. Kecuali Huang Nuan, karena sejak kecil dia sudah sangat kuat. Baije berjanji akan menelan gadis tersebut. Sementara itu, bawahan dari Baije telah muncul sambil memberikan para bonekanya kecairan hitam. Ia juga menyerahkan misi mereka kepadanya. Cairan hitam paham dan langsung saja melanjutkan rencana mereka, di mana bola besar ini pun langsung saja dirinya lahap. Perlahan-lahan namun pasti kekuatan yang begitu besar juga telah keluar. Semua itu terjadi karena teknik terbang ke langit sudah berhasil dia selesaikan. Jalur bumi dan bulan pun sudah terbuka. Baije juga sudah tidak sabar menemui Tao Langit. 你总算来了。 Sementara itu di sekolah Wang Ling, para murid telah berada di kelas namun tidak ada Wang Ling di sana. Hingga sesaat kemudian Guru Fan pun datang. Sun Horong pun meminta mereka untuk tetap tenang. Namun ada yang tidak beres dari diri Guru Fan, karena dia itu terlihat begitu malu, wajahnya bahkan kemerah-merahan. Para murid tentu saja kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Sambil menenangkan diri, Guru Fan pun meminta mereka untuk kembali menyambut Wang Ling. Setelah dia libur cukup lama, namun ia tidak datang sendirian karena Huang Nuan juga ikut dirinya bawa. Guru Fan pun meminta semua murid untuk bertepuk tangan. Untuk tahu apa yang terjadi, kita pun dibawa di pagi hari sebelumnya. Di mana di saat Wang Ling hendak pergi ke sekolah, Huang Nuan langsung saja merayap di tubuh abangnya. Ibu dan ayah Wang Ling merasa sangat lega karena mereka berdua sangatlah akur. Namun sepertinya Huang Nuan tidak ingin ditinggal oleh Wang Ling. Jadi ibunya pun menyarankan untuk membawa Wang Nuan bersamanya. Dan begitu ibu dan ayahnya juga bisa lebih tenang. Jadi mau tidak mau Wang Ling pun membawanya ke sekolah. Guru Wang dan juga Fan tengah membahas hal tersebut. Pada awalnya Guru Fan tidaklah setuju karena dia itu masihlah terlalu kecil. Jadi dia takut hal buruk akan terjadi kepadanya. Mendengar hal itu, Huang Nuan langsung saja menunjukkan wajah imutnya yang membuat kedua guru ini kesilauan, sampai-sampai terpesona oleh keimutannya. Jadi karena itu jugalah alasan mengapa Guru Fan menjadi salah tingkah ketika masuk ke dalam kelas. Ia pun setuju untuk memberikan Wang Nuan ikut bersamanya ke dalam kelas selama sehari. Berhubung dia sudah diizinkan bergabung, jadi Wang Nuan juga harus menggunakan baju sekolah mereka. Guru Wang bingung sejak kapan dia menyiapkan baju tersebut. Wang Ling terlihat benar-benar senang karena bisa bermain bersama adiknya meskipun tengah bersekolah. Sementara Guru Fan menjelaskan tentang pendiri kultivator pada zaman kuno yang menciptakan Tao Langit. Demi mencegah Tao Langit jatuh ke tangan pencuri, ia menyerap semua rahasia Tao Langit di bulan.
Goha bingung bagaimana cara pendiri kultivasi bisa pergi ke bulan. Karena itulah Guru Fan mengajari mereka sebuah teknik terbang ke langit. Namun untuk bisa melakukannya memang dibutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar, yang bahkan tak bisa diperkirakan. Dan kemampuan dari para muridnya, mereka tidak akan bisa membuka jalur ruang yang terlalu panjang. Namun teknik terbang ke langit juga berasal dari teknik sistem ruang ini. Itu merupakan kemampuan yang cukup penting. Guru Fan mempersilakan mereka untuk mencobanya. Para murid dengan begitu senang mulai mempelajari teknik tersebut. Bahkan Chen Chao terlihat begitu berapi-api, hanya untuk menggambar susunan formasi tersebut. Sampai akhirnya dialah yang pertama kali selesai. Chen Chao langsung saja menggunakan teknik tersebut. Namun dia malah melihat seorang pria kencing. Alhasil Chen Chao pun dilepak. Bagi Guru Fan, mereka yang baru saja belajar pasti tidaklah mendapatkan jalur yang tepat. Sementara itu, Sun Rong juga telah berhasil memposisikan jalurnya ke kantor pelatih, di mana ia pun tengah mengambil kertas mantra yang sudah diperiksa. Guru Fan memuji apa yang Sun Rong lakukan dan tidaklah heran mengapa ia disebut sebagai murid yang berpotensi besar. Tapi perhatian Guru Fan tertuju kepada Wang Nuan. Pasalnya dia benar-benar imut dan ia juga penasaran apakah Wang Nuan paham dengan pelajaran hari ini. Wang Nuan mulai mengambil kuas untuk menggambar sesuatu. Guru Fan kembali memujinya karena sudah pintar menggambar. Tapi sesuatu mulai terjadi karena terciptanya fenomena langit. Semua perhatian tertuju ke sana. Padahal Wang Nuan sudah membuat sebuah portal yang dihuni oleh para monster jahat. Wang Ling segera menutup portal itu sebelum ada yang melihatnya. Tapi perhatiannya juga tertuju kepada langit di sana, karena sepertinya ada sebuah jalur yang begitu besar. Guru Fan merasa itu adalah fenomena alam akibat kultivator yang menjalani tribulasi. Guru Fan merasa ini akan baik-baik saja. Namun ini semua berasal dari Baizhi yang tengah berada di bulan. Mereka tidaklah menyangka rencana ini akan berjalan dengan sangat lancar. Sekarang mereka hanya tinggal langkah terakhir saja. Baizhi pun langsung saja menciptakan sebuah susunan formasi dengan kekuatan yang ia miliki, di mana ini semua dilakukan untuk bisa membuka reruntuhan yang ada pada bulan tersebut. Ini adalah rahasia Tao Langit yang disembunyikan oleh kultivator pertama. Sosok di sana sangatlah marah karena ada yang berani membuka pintu Tao Langit tanpa izin. Pertarungan akan mereka lakukan demi bisa melindungi tempat tersebut. Baizhi tidaklah takut karena mereka hanya tinggal menghancurkan pintu di sana saja. Dan begitulah harta rahasia yang ditinggalkan pendiri Tao akan menjadi miliknya. Patung-patung giok pun dirinya keluarkan untuk bisa berhadapan dengan para penjaga harta roh langit. Di sekolah, Guru Wang tengah mengajari para murid untuk melemparkan pedang. Guhua berhasil mendapatkan nilai 8, yang tentu saja ini untuk Wang Nuan. Guru Wang sengaja menyiapkan sebuah target merah muda untuknya. Ia juga memintanya untuk sering bermain ke sekte. Ia juga memintanya untuk sering bermain ke sekolah. Guru Wang melanjutkan pelajarannya, di mana kali ini adalah giliran dari Sun Rong. Sambil mengalirkan kekuatannya kepada pedang, Sun Rong sudah siap melemparkan pedang itu, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk Wang Nuan dan juga Wang Ling. Sun Rong benar-benar serius, bahkan dia telah berhasil mendapatkan nilai sempurna dalam satu kali percobaan saja. Melihat Wang Nuan yang bersemangat, Sun Rong pun memintanya untuk mencoba juga. Guru Wang memuji Sun Rong karena dia bisa menggunakan elemen akar spiritual dengan baik. Selanjutnya adalah giliran dari Chen Chao, di mana dengan rasa percaya diri, Chen Chao merasa ini sangatlah mudah untuk dia lakukan. Bahkan ia tidak perlu bantuan untuk mendidik target. Chen Chao langsung saja mengeluarkan pedangnya. Namun alih-alih mengenai target pedangnya, itu malah terlempar jauh. Alhasil nilainya pun jeblok. Guru Wang kecewa karena ujian ini menargetkan ketenangan dan bukanlah kejauhan. Alhasil Chen Chao akan diremedial. Melihat adiknya yang tertarik, Wang Ling pun meminta Wang Nuan untuk mencobanya juga. Tapi sebelum itu, Wang Lin akan mencontohkannya. Sementara di bulan, Baizhi telah berhasil mengalahkan para penjaga Tao Langit.
Kini dia benar-benar sangatlah senang pasalnya harta tersebut akan segera menjadi miliknya. Perlahan-lahan Beije telah mendekati gerbang Tahu Langit. Dia pun ingin melihat seberapa hebat harta tersebut. Saat itulah muncullah sosok tangan yang begitu besar, sampai-sampai membuat Beije ketakutan untuk bisa menggerakkan tubuhnya. Tangan ini dengan mudah meraih Beije. Sosok kultivator besar pun muncul untuk menangkapnya. Di sini Wang Ling dengan hati-hati akan menggunakan secuil kekuatannya untuk bisa menjadi contoh yang baik untuk adiknya. Namun dia malah gagal mendekati target. Alhasil dia pun gagal. Namun Sun Wukong dan juga Wang Ling senang karena ia tidaklah merusak gedung di sana, yang membuat Guru Wang bingung padahal dia itu gagal namun malah tersenyum. Sementara itu Wang Nuan perlahan-lahan akan mencoba untuk mengenai target di depan sana. Sambil berkonsentrasi, Wang Nuan telah memilih targetnya. Melihat hal itu membuat Chen Chao bersama yang lainnya tertawa, karena dia itu masihlah kecil namun sudah belajar dengan sangat baik. Guru Wang juga memujinya karena dia yakin kalau kedepannya kemampuan Wang Nuan pasti sangatlah kuat. Tapi Wang Ling sadar ada yang tidak beres, karena bagaimanapun serangan dari adiknya itu seketika saja melenyapkan target di depan. Tidak hanya target itu saja, namun seluruhnya juga. Wang Ling yang menyadari hal tersebut bergegas melindungi gedung sekolah karena jika tidak semuanya akan hancur. Angin kencang pun tercipta karena benturan keras antara dua kekuatan besar, Wang Nuan dan juga Wang Ling. Mereka semua bahkan kesulitan untuk bisa menahan hal tersebut. Mereka hanya bisa terus berpegangan kepada Guru Wang. Sementara Wang Nuan terlihat senang-senang saja. Berhubung ini sulit untuk bisa diselesaikan, jadi Wang Ling akan mengarahkan serangan tersebut ke atas langit, yang mana ini dengan cepat mengarah ke arah bulan. Serangan ini sangatlah mengerikan dan di saat Beije hampir saja meninggoy, ternyata serangan Wang Nuan berhasil membebaskannya dari serangan kultivator kuno. Beije pun bingung sebenarnya apa yang telah terjadi dan dari mana aura pedang itu berasal. Namun ia tidak terlalu mempedulikan hal tersebut, karena setelah ia memasuki gerbang di sana, dia akan menjadi yang terkuat di dunia. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.